Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada pagi ini saudara, dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk mahu melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan begitu baik bersama dengan kami pada pagi ini, sementara mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah sikap bertobat. Bagaimana sikap kita setelah kita mengalami pertobatan? Firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 8 mengatakan, tetapi Zekius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil dalam buku Lukas 19 ayat 1 sehingga 10. Ini merupakan peristiwa di mana hidup Zekius telah berubah setelah bertemu dengan Yesus. Apa yang terjadi dalam hidup Zekius setelah bertobat? Kita sambung dengan sebuah ilustrasi. Seekor ikan bebas berenang. Termasuklah berenang melawan arus. Hanya ikan yang mati saja akan hanyut di bawah arus. Dalam hal berenang, ikan mendayagunakan sebaik mungkin keadaan air untuk bergerak menurut tujuannya. Ikan tidak dipengaruhi dan dikendalikan oleh arus air. Sebaliknya, ia memanfaatkan arus air untuk kepentingannya. Saudara, kita kembali kepada bacaan firman Tuhan. Inilah keadaan yang kita alami apabila kita bertobat. Seperti ikan, itulah hubungan kita dengan arus dunia pada saat kita bertobat. Kita tidak lagi dikuasai oleh arus dunia. Kita bebas melangkah meninggalkan kebiasaan buruk dan gaya hidup berdosa yang mengikat dan membelenggu kita. Kita dimampukan untuk menjalani gaya hidup yang baru. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Zekius apabila dia bertemu dengan Yesus. Begitu juga dengan Anda dan saya. Yesus telah membebaskan kita dari dosa-dosa kita dan memberi jaminan hidup yang kekal. Sekarang kita diberi kuasa atas pengaruh dunia dan dimampukan untuk melawan keinginan daging dan kebiasaan buruk. Lihat Zekius, saudara. Apa yang terjadi dalam hidup dia? Dia tidak lagi merasa dihakimi oleh orang-orang yang berkata bahwa dirinya orang berdosa dan tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Kehadiran Yesus ternyata mengubah sikap Zekius secara radikal. Zekius menjadi orang yang murah hati. Saudara, menjadi pertanyaan untuk kita ialah, apa pengajaran, apa penerapan, apa aplikasi untuk kita? Di atas adalah buah pertobatan yang dihasilkan oleh Zekius setelah bertobat. Dan lebih jauh berkenaan dengan kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Apakah hasil dari pertobatan kita? Apakah kita masih membenci sesama, tidak mau mengampuni, berprasangka buruk terhadap orang lain, hidup dalam kecemaran dosa masa lalu? Saudara, mari kita bertobat dan berubah dalam kehidupan kita. Jangan katakan kita tidak boleh. Saudara, kita semua boleh. Karena apa? Karena Roh Kudus yang diberikan dalam diri kita, kita akan boleh mengerjakan buah rohnya di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita dipanggil dan diingatkan bahwa pertobatan adalah perubahan keseluruhan hidup, termasuklah pikiran yang
berdampak pada perubahan tabiat dan gaya hidup kita. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Karena bila mana kita datang pada Dia, Dia pasti akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk apa? Bertobat dan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat. Bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau begitu baik, khususnya bersama dengan kami, sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.